Halo co-friend, pada soal ini ada suatu sistem dan kita akan mencari besar percepatan yang dialami kedua benda. Tentu saja, besar percepatan sistemnya nanti itu akan sama dengan besar percepatan dari benda A juga sama dengan besar percepatan dari benda B-nya. Ya seperti itu, karena di sini kita menganggap bahwa nanti katrolnya ini licin. Kemudian di soal diketahui bahwa koefisien geseknya itu adalah mu. Nah, di sini diketahui bahwa koefisien gesek yang mu ini merupakan koefisien gesek kinetik yaitu sebesar mu k ya. Yang mana besar dari mu-nya yaitu sama dengan mu k yaitu sama dengan 0,2. Oke, jadi di sini ya, ini akan mengakibatkan jadi gaya berat dari si WB di sini akan mengakibatkan sistemnya akan bergerak ke sini yaitu sedemikian rupa sehingga nanti benda A-nya ini bergerak ke kanan dan benda B-nya ini bergerak ke bawah. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kita mulai dari yang benda A terlebih dahulu. Di sini ada gaya berat sebesar WA arahnya ke bawah, kemudian ada gaya normal sebesar NA arahnya ke atas atau tegak lurus seperti ini. Lalu ada gaya tegang tali yang arahnya keluar dari benda A yaitu ke kanan. Karena benda A yang bergerak ke kanan, maka nanti gaya geseknya arahnya ke kiri yaitu sebesar F. Dan ini merupakan gaya gesek yang kinetik ya, karena di sini benda A-nya sudah bergerak. Kemudian di sini kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda B. Di sini ada gaya berat sebesar WB arahnya ke bawah, kemudian tegangan talinya arahnya keluar dari benda B yaitu ke atas. Oke, di sini kita akan menganggap atau memandang ini sebagai satu sistem ya. Jika kita memandang ini sebagai satu sistem, maka itu berarti nanti percepatan sistemnya dirumuskan dengan A sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M. Dengan sigma F di sini, ini adalah resultan gaya yang bekerja pada sistem, ya. Kemudian sigma M di sini adalah massa sistemnya, dalam hal ini sigma M-nya itu adalah total massa dari kedua benda ini, ya seperti itu. Kemudian cara menentukan sigma F-nya begini, jadi kita hanya akan melihat gaya-gaya yang sejajar dengan arah gerak benda masing-masing, ya. Maka di sini kita tidak akan melihat WB dan NA ya, karena kan di sini arah gerak sistemnya yaitu di sini mendatar untuk yang benda A, kemudian vertikal untuk yang benda B-nya ya seperti itu. Kemudian di sini juga kita tidak akan melihat tegangan tali. Mengapa? Perhatikan bahwa tegangan tali ini akan saling meniadakan ya, karena di sini arahnya saling berlawanan arah ya. Yang ini ke kanan sini, yang ini ke sini, berarti kan saling berlawanan arah ya seperti itu. Nah, maka di sini untuk gaya yang sejajar dengan sistemnya, di sini kan ada WB, ada F ya. Kemudian untuk gaya yang searah dengan sistemnya dikasih tanda positif, yang berlawanan arah dikasih tanda negatif, maka WB-nya positif, F-nya negatif ya. Kemudian sigma M-nya ini adalah total massa kedua benda ini, yaitu MA ditambah dengan MB. Kemudian A di sini adalah percepatan sistem yang tentu saja sama dengan percepatan benda A, juga sama dengan percepatan benda B. Oke, sekarang kita lihat untuk yang benda A terlebih dahulu. Dalam arah sumbu Y, benda A-nya ini kan diam, maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma FYA sama dengan 0, maksudnya resultan gaya dalam arah sumbu Y yang bekerja pada benda A sama dengan 0. Kita misalkan untuk gaya yang arahnya ke atas dikasih tanda positif, yang ke bawah dikasih tanda negatif. Jadi kan NA min WA sama dengan 0. Kemudian NA sama dengan WA, yang mana WA ini adalah gaya berat dari benda A yang dirumuskan dengan MA dikali dengan G, massa benda A-nya dikali percepatan gravitasi bumi. Kita masukkan G-nya percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan MA massa dari benda A-nya sudah diketahui yaitu 3 kg. Setelah dihitung hasilnya itu adalah 30 Newton. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan yang tadi ini ya, jadikan A sama dengan WB ini adalah gaya berat dari benda B yang dirumuskan dengan MB dikali dengan G. Kemudian F ini adalah gaya gesek, lebih tepatnya gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik dirumuskan dengan mu K dikali dengan NA ya, jadi koefisien gesek kinetik ya, koefisien gesek kinetiknya dikali dengan gaya normal yang di sini yaitu NA ya seperti itu. Dibagi dengan kemudian MA di sini adalah massa dari benda A-nya di soal diketahui yaitu 3 kg. Kemudian MB ini adalah massa dari benda B-nya di soal diketahui yaitu 1 kg. Dan kita masukkan MB-nya tadi 1, G-nya percepatan gravitasi bumi sebesar 10 ya meter per sekon kuadrat. Kemudian mu K-nya sama dengan mu yang di sini yaitu 0,2 ya, kita masukkan di sini 0,2 dan NA-nya sudah didapatkan yaitu 30. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah 1 meter per sekon kuadrat. Di sini sudah kita dapatkan besar percepatan yang dialami oleh kedua benda ya, atau percepatan sistemnya. Kemudian kita lanjut yang B, kita akan mencari besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda ya. Oke, dalam hal ini sekali lagi tegangan tali di sini dan tegangan tali di sini ini sama ya.
Maka nanti ini kalau tadi kita memandang sebagai satu kesatuan, mereka saling meniadakan. Nah, seandainya di sini kita tidak memandang sebagai satu kesatuan atau kita tidak memandangnya sebagai satu sistem, misalkan di sini kita akan memandang atau meninjau benda yang B, maka nanti bisa kita cari tegangan tali yang di sini. Oke, perhatikan bahwa benda B dia akan mendapatkan percepatan ya. Karena itu kita akan menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma FYB sama dengan MB dikali dengan A, maksudnya resultan gaya dalam arah sumbu Y yang bekerja pada benda B sama dengan massa benda B-nya dikali percepatannya. Kemudian di sini untuk gaya yang searah dengan arah gerak dari benda B-nya dikasih tanda positif, yang berlawanan arah dikasih tanda negatif ya, maka WB-nya positif. Jadi WB-nya positif langsung kita jabarkan, WB-nya itu adalah MB dikali dengan G, kemudian T-nya berlawanan arah dari gerak benda B-nya dikasih tanda negatif ya, jadi MBG min T sama dengan MB-nya 1, A-nya 1, kemudian ini min T-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi T ya, sekali lagi T di sini adalah gaya tegang tali, kemudian di sini MB-nya kita masukkan 1, G-nya 10, yang 1 di sini kita pindahkan ke kiri jadi min 1. 10 dikurangi 1 hasilnya 9, maka itu berarti tegangan talinya itu adalah T yaitu sama dengan 9 Newton ya. Jika kita mencari tegangan tali yang di sini ini juga sama, nanti besarnya 9 Newton ya, seperti itu. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.